itu tandanya sampailah kita ke sesi talk show bersama mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan ya. Bersama RJ Rohima tentunya dengan tema yang muda berkarya. Dan saat ini Rohima sudah bersama dua narasumber kita, tentunya muda ya rekan Roh. Kece dan berbakat juga nih ya. Siapa nih? Ayo kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada siapa nih? Siapa nih dulu? Siapa? Ya, ini Angga dulu. Oke, di sini bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bersama Angga Yunus Simbolon. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus Simbolon. Oke. Bagaimana nih kabarnya Bang berdua nih? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah, wah semangat banget ya ternyata. Oke, ternyata ada Bang Angga dan Bang Ilham nih rekan Rau. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kalau Bang Angga jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, sedangkan Bang Ilham jurusan Bimbingan Konseling Islam. Ya, bener banget ya Bang ya? Benar banget, tapi dulunya saya KPI. Ya, kita dulu sama tapi ya pindah jurusan. Jadi berbeda ya. Oke, langsung saja Abang Rohima spill dulu tentang minat dan bakat Abang ini, oke? Oke rekan Rau, Bang Angga dan Bang Ilham ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang mempunyai bakat yang banyak nih rekan Rau. Wah, bisa dikatakan orang yang bermulti talenta ya. Selain beatbox, ya. Selain beatbox, mereka juga mempunyai bakat yang menarik nih. Mereka juga jago dalam bidang kreator video, bidang nasyid dan juga bidang fotografi. Jadi pas banget ya. Kita anak muda ini bahas minat dan bakat nih tentunya. Terutama untuk kamu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang mempunyai hobi foto, nasyid dan beatbox maupun yang sering membuat konten video. Oke, langsung saja nih. Roy mau nanya-nanya nih Bang. Sejak kapan nih Abang punya bakat yang begitu menarik nih? Dimulai dari Bang Ilham dulu. Iya, oke. Terima kasih kepada RJ Rohima yang telah melebih-lebihkan saya rasa. Enggak lah. Iya. Oke, jadi kita di sini mau berbicara tentang muda berkarya ya. Iya. Kalau kita belajar tentang suatu hal itu sebenarnya kita mulai dari otodidak. Kita dulu itu adalah anak warnet yang suka-suka buka video YouTube. Nah, pertama kita itu anak warnet dan kita nemu sebuah video yang misalnya lah beatbox kan. Kita dulu belajar beatbox itu dari YouTube. Jadi kita nggak punya guru, kita belajar gitu kan. Iya, belajar bareng gitu ya. Nah, jadi misalnya nih saya bisa ini, Angganya bisa ini. Jadi kita bisa Saling tukaran berkolaborasi ya. Kolaborasi tukar-tukarannya. Ya, jadi kalau kita dulu belajar suatu hal itu belajar dari video. Kita nggak ada guru tapi kita otodidak. Kita sebenarnya kalau berbicara tentang apa ya? Tentang bakat minat itu harus dimulai dari sendiri. Iya, betul itu. Iya. Terkadang kayak kita untuk belajar video juga, kita itu sering nonton film. Misalnya film apa ya salah satunya Avenger. Nah, kita di situ lihat filmnya, bagus banget ya. Terus kita berpikir, itu gimana ya biar bisa begitu? Nah, terus kita di situ begini. Nah, sampai akhirnya kita dari diri sendiri aktualisasi ilmu, belajar dari YouTube. Iya. Nah, misalnya belajar hari ini dulu, baru diterapkan sampai akhirnya kebiasaan, tahu konsep, tahu semua, ya terapkan. Nah, memang di dalam kita ini seperti yang udah belajar video, alhamdulillah ada juga effort yang kita terima, yaitu seperti ikut lomba dan alhamdulillah itu juara begitu. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Iya. Oke, dan dimulai Bang apa? Bang Angga, ya. Iya, mana nih? Bagi-bagi dong pengalamannya. Ya, kalau saya sendiri sih, sebenarnya kami dua sih punya bakat dan minat yang terbilang sama sih. Ya, sama. Ya, karena kami saling belajar gitu. Karena kalau kita saling belajar dan kita temu sama teman-teman yang memang satu frekuensi sama kita, itu
kalau dibilang enak enak juga sih. Iya. Enak juga Iya, belajarnya ya. karena kan tadi kata Ilham tuh otodidak tuh. Jadi kan kalau kita itu kan juga harus butuh kolaborasi, dan ya kalau kita saling pengen belajar bersama ya apa yang kita mau bisa Iya. kita dapat. Iya, kayak kita juga di kampus nih ya. Kita ingin memberikan khususnya kepada adik-adik yang mau memang belajar ataupun diskusi sharing gitu ya. Iya. Kita sebenarnya open, tapi ya Begitulah. iya begitulah. Kita pengennya ada komunitas begitu. Komunitas semuanya ada ya, biar saling berkolaborasi bersama Iya. ya. Iya. Oke. Dan agak juga nih Bang, pendengar setia kita yang bertanya tentang fotografi nih. Iya, fotografi. Gimana deh cara mengedit video nih biar bagus dan tampak real ini? Jadi orang awam tuh mengira, wah ini beneran apa editan sih gitu. Oh, iya. Coba Ya. dong. Ya kalau itu sih tergantung kreativitas kita juga sih. Ya kalau misalnya kita mau ngambil referensi, kalau misalnya ngedit video itu, ya kalau saya pribadi sih, kalau misalnya nonton sinetron, nonton drama Oh. Korea, Tukang ya, tukang bubur naik gaji gitu kan. kita itu jangan kalau bisa itu jangan cuma fokus ke cerita, fokus ke bagaimana pengambilan gambar, Praktek langsung. iya, kalau Aktualisasi gitu. iya, kalau bisa dicatat. Kalau udah kita catat dan udah tahu konsepnya, kita kreativitaskan. Oke, tadi kan udah dapat idenya, jadi sekarang kita mengeksekusinya begitu atau aktualisasi. Jadi apa yang kita sudah catat tadi ya kita tuangkan di dalam video ya begitu. Seperti itu ya, Bang ya. Kalau untuk khusus ngeditnya sih banyak sih. Harus Kalau pakai aplikasi khusus. iya, kalau aplikasi khusus Iya, sebenarnya nggak terdapat di aplikasinya, tapi pada orangnya Iya. gitu. Ada orangnya. Iya. walaupun aplikasinya Yang udah bayar berapa ratus ribu, tapi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, ya sama saja. Kita Iya. kan nggak ada aktualisasi kan, Iya. sama saja omong doang gitu. iya. Berarti harus dilakukan dengan praktek Iya, juga ya, selain jelas, teori ya, Bang ya. jelas. Oke, kita break dulu ya, Bang. Iya. Oke, itu saja barangkali One of Afro FM, Your Lifestyle. Ada yang bersih sama batuk-batuknya lagi. Kan takut tante. Takut virus corona. Menghindari virus corona bukan hanya dengan sanitizer dan masker, tetapi dengan germas. Germas adalah gerakan masyarakat 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi ya bersama Rohima dalam Galaksi, gali informasi ala anak KPI di talk show bersama mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidimpuan bersama Bang Angga dan Bang Ilham juga tentunya ya rekan Rau. Oke Bang, kita lanjut nih. Ya, siap-siap. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, orang abang nih pernah nggak ikuti kegiatan atau event ataupun perlombaan nih yang menyangkut minat dan bakat abang nih? Coba bagi dong pengalamannya gitu. Pernah dong. Pernah dong, ya. Seperti apa nih? Ya, bagi yang apa dulu nih? Yang video atau Mau yang bagian video jadi, Ya. beatbox jadi. Oke. Kalau kita sebenarnya pengalamannya alhamdulillah banyak. Kita ditempa dari beberapa pengalaman yang sangat berharga menurut kita lah. Mhm. Jadi seperti beatbox, kita udah pernah manggung di beberapa luar kota. Kemudian ini memang karena corona juga ya. Iya. Ya, konser kita di cancel dulu, di pending dulu. Kemudian kalau tentang videografi, ya ikut lomba, alhamdulillah juara 1 dari kementerian, Iya. jadi 100 pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Ya ada juga dari fotografi, kita juga lolos dari fotografi, dan ada satu fotografer nasional yang udah komen foto kita, hasil foto kita, dan bapak itu saling memfollow gitu kan. Jadi kebanggaan gitu. Jadi sebenarnya kita banyak sih pengalamannya, cuman
ya mungkin lebih banyak pengalamannya daripada kita lah di luar sana begitu. Teman-teman Ya, yang di luar tapi kalau dari kita bisa lah sharing-sharing gitu kan. juga. Ya kalau kalau dari aku sih fokusnya ke bidang videografi ya. Karena kami kan di sini kami sama si Ilham ini sering kolaborasi tuh buat video. Jadi kalau untuk yang di depan atau misalnya dia jadi apa? Ya, ada yang di belakang kamera, ada yang di depan kamera. Itu khusus saya dan nanti itu yang untuk bicara-bicara atau di depan kamera itu bagian Ilham. Ya, sebenarnya kita punya spek masing-masing ya, Iya. spesifikasi masing-masing. Kalau angganya mungkin di belakang kamera, kalau di depan kamera mungkinnya saya gitu kan. Iya. Jadi ada yang memang kurang pede di depan kamera, Iya, itu saya. ada yang sangat memalu-malukan di depan kamera. Enggak. Iya. Ya terus ada lagi Bang. Ya kalau untuk ya prestasi sih Ya, alhamdulillah, kita kalau bisa kalau ada, udah dibilang tapi di kalau nasional udah bisa. ya nasional Nasional. ada begitu. Cuman kalau kita mungkin masih lebih banyak orang di luar sana lebih dari kita gitu Iya. kan. Cuman kan karena Belum terekspos ya. Iya, yang belum terekspos. Cuman kan kita di sini karena diundang, alhamdulillah ya. Apalagi dari Rau. Wih. Alhamdulillah ya Bang. Ya. Radio nomor 1 di Padang Sidimpon loh. Wih. Betul itu. Jadi Bang, orang abang kan jadi konten kreator video nih. Iya. Jadi perlombaan itu temanya tuh kayak mana? Ya kalau untuk Kan tema pasti kalau mau konten itu kan harus ada temanya dulu. Baru habis itu entah tentang alam, itu entah tentang apa. Gitu. ya kalau untuk tema sih ya tergantung sih bagi yang buat event sih. Kalau misalnya tentang lingkungan, tentang COVID, tentang apa, orang itu yang menentukan. Nah, tinggal kita nyari referensi, ide, Ya, riset gitu ya. Kayak buat skripsi juga gitu Iya. ya kan. Kalau buat lebih video- lebih susah skripsi apa yang Iya. Ya, Sama- skripsi sih. sama- skripsi sih. Karena dibarengi dosen-dosen iya. Wow, yang Kalau kita kan namanya juga freelance, bekerja bebas begitu. Jadi kalau untuk risetnya kita misalnya kita harus nonton video, kita harus cari di Google, baca buku, dan kalau udah dapat data-datanya, kita tulis tuh. Kalau kita udah tulis, kita tuangkan ke video apa pesan yang mau kita sampaikan, dan ya untuk kreasinya itu tadi kita juga harus nonton video film. Biasanya kan kawan-kawan yang biasanya nonton drakor tuh, sinetron ya. Kan Opa. biasanya sih kalau kita nonton itu kita usahakan jangan cuma ngikuti cerita, tapi Jangan cuma menikmati begitu. Iya, menikmati cerita. Tiba-tiba nonton drakor nangis. Jangan. Kalau bisa kita ambil bagaimana ya cara pengambilan ini itu cara mengambil angle-nya ya Ya. begitu. Bagaimana kameranya bergerak, bagaimana komposisi yang bagus, Ya, warnanya yang Warnanya, tepat begitu. iya. Karena semua dipikirin ya. Kalau orang nonton ini apa orang itu suka nggak ya iya, gitu. kita juga harus bisa memberikan pesan kita dengan baik di video itu. Ya gitu sih. Terus sedikit ya tambahan Iya. lagi. Kalau kita sebenarnya mau menentukan tema, kita nggak bisa menentukan tema. Cuman seperti klien keren klien itu kan terkadang dia misalnya dulu pernah kita project video bersama salah satu bakal calon begitu di pemerintahan. Nah, kita dikasih tema, pokoknya kalian mencari tema tentang ini. Oke, siap. Kami buat ide, kami sampaikan ide kami begini. Apakah cocok? Kalau cocok ya digaskan. Ya. Terus juga kalau yang buat video itu ya harus terjun ke lapangan Ya. juga. Kalau kami sebenarnya terjun langsung ke lapangan begitu. Ya. Dan ada juga nih pertanyaan selanjutnya Bang dari pendengar kita, katanya kita sebagai konten kreator video nih, bagaimana sih mindset orang abang tentang kedepannya, apalagi kan prospek kerjanya nih cukup memuaskan lah ya kalau tentang kreator video, khususnya untuk anak komunikasi nih, gimana? Ya, kalau berbicara tentang prospek kerja sebenarnya
di era 4.0 sekarang ini sebenarnya kerja yang dicari. Kenapa begitu? Karena di masa pandemi sekarang aja itu serba online, serba yang membutuhkan tidak tatap muka begitu. Jadi banyak sekarang freelance yang sudah banyak menggeluti misalnya desain, video, atau bahkan voice over udah digaji sekarang. Itu ada aplikasinya seperti Fiverr ataupun itu mereka mencari freelance yang memang pada bakatnya begitu. Jadi kayak menjual suara itu sekarang sudah bisa dijual. Baru terus kayak menjual video itu sekarang sudah bisa dijual. Itu ada nilai jualnya sekarang. Tulisan juga ada. Sebenarnya kita nggak harus menjadi seorang yang ya katakanlah yang berseragam begitu. Tapi kalau di masa era sekarang itu freelance sudah menjadi jawaban untuk pemuda-pemudi sekarang. Apalagi di generasi X sama generasi milenial. Terutama juga sekarang masyarakat itu konsumtif ya terhadap konten-konten konsumtif sekarang. Seperti TikTok. Kita lihat seperti di TikTok itu kita posting kayak joget lah misalkan joget ya. Itu pasti laku untuk orang-orang yang memang membutuhkan hiburan. Kita sebenarnya pasar kita di Indonesia ini sangat konsumsi terhadap hiburan makan. Nah, makan aja kita makan dibayarin ya. Di salah satu stasiun televisi ya, itu orang itu makan terus direkam, udah jadi duit. Orang itu digaji untuk makan. Ya begitu juga. Iya. Ya ada lagi mak. Speak up dong. Iya, menurut iya pandangan gimana? Kan pandangan sebagai anak komunikasi Kakanda. gitu. Iya. Kalau begitu tadi, kalau untuk konten sekarang ini banyak sekali konten-konten yang bisa kita manfaatkan untuk, tapi kalau bisa konten yang kita buat ini ya bernilai baik lah. Jangan yang konten asal-asalan ataupun tentang kayak menghina, itu jangan, karena konten yang begitu tidak mencerminkan kebaikan lah. Iya. Jadi kalau bisa kita cari konten. Nah, Yang kalau memang untuk mencari konten betul-betul sekarang ini yang saya lihat dari data, sekarang ini banyak sekali konten-konten itu yang tadi lah tentang Ya, misalnya sekarang COVID nih, jadi orang itu konsumtifnya kemana? Konsumtifnya sekarang orang itu mencari, yang saya baca, yang saya teliti, itu adalah misalnya hiburan, wisata, makanan begitu. Ya sekarang itu. Jadi dengan video orang sudah bisa bepergian jauh. Ya, Kita video di rumah saja ya. ya, kita nonton di rumah saja. Oh begini sekarang ya, Terus soal makanan, oh ada ya makanan kayak gini. Aku pengen coba gitu. Iya, karena sekarang pun udah mudah. Kalau Iya. untuk pesan makanan, ya pesan dari HP bisa. Jadi seperti selebgram, tiktokgram itu kan udah dibayari begitu. Hanya dengan kontennya yang Iya. dia buat begitu. Otomatis seperti perusahaan-perusahaan akan tertarik dengan akun mereka begitu. Oke Bang, sambil apa kita break dulu? Ya. Oke. Ya, Bapak. Oke, bagi kalian rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya langsung ya dengan Abang ini, bisa banget ya melalui via chat WhatsApp di nomor 0822 99996105. Kalian bisa request langsung dan akan dijawab langsung nih oleh narasumber kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Ada Bang Angga dan Bang Ilham nih. Oke Bang, kita lanjut pertanyaannya. Bagaimana sih Bang cara mengubah mindset anak muda nih zaman sekarang tentang minat dan bakat Abang? Oke. Kalau saya sih pribadi pertama itu harus mau begitu. Harus mau. Iya. Karena kita melihat sekarang pemuda-pemudi sekarang itu generasi rebahan, nggak mau gerak gitu. Jadi lebih nyaman di zona nyaman begitu. Iya. Kalau dari saya ya berpendapat, selagi kita muda
apa salahnya sih kita gerak selagi kita muda? Apa sih salahnya kita untuk speak up begitu? Karena di masa muda inilah kita dikembangkan, bisa untuk mempromosikan diri kita, personal branding kita. Jadi kalau dari saya, selagi kita muda, hantam gitu. Selagi kita muda, lakukan yang terbaik. Selagi kita muda, lakukan yang kamu inginkan begitu. Lakukan yang harus dilakukan, iya, tapi menuju kebaikan. Iya, Ya. begitu. Gimana di Bang, ada nggak sih tips dan triknya tentang beatbox ini? Apalagi kan kayak saya nih ya, wanita ingin banget mempelajari tentang beatbox ini. Bisa nggak kayak mana sih tips dan trik versi abang yang mudah untuk pemula gitu? Tips dan trik. Oke, iya. Tipsnya rajin belajar tentunya, Iya. dan mau Sering-sering nengok ya video tutorial ya. Karena Video- sekarang banyak ya video-video yang ya. tutorial Karena gitu. di YouTube udah menjadi media pembelajaran secara Iya. otodidak begitu. Iya. Kami buktinya begitu, belajar otodidak. Kok saya bisa, kalian kenapa nggak bisa begitu kan? Begitu pertanyaan. Iya, sekarang. Jadi kalau kita mau belajar tips dan trik itu sebenarnya mulai dari diri kamu. Hmm. Iya. Ya. Ya, terus juga kita jangan bosan lah untuk belajar hal baru begitu. Iya, jangan Misalnya bosan hal tadi kami juga kan fokusnya ke videografi, Iya. fotografi dan beatbox. Ya, Begitu. sebenarnya kan bertolak belakang Iya, musik, bertolak musik, fotografi, videografi. Tapi karena ini menurut kami prospeknya baik dan ini akan menunjang kami, ya kami apa salahnya belajar ya kan? Iya. Apa salahnya belajar? Kita kembangkan diri kita selagi kita muda. Kalau Iya. nanti udah beristri, lain cerita. Lain cerita Nggak bisa lah ya, nggak bisa. Kita nanti nggak bisa hobi ngurus anak lagi, nyari susu anak lagi. Wah. Udah jauh ya. Udah Jawab Bang. iya. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir nih. Apa sih motivasi serta pesan orang abang untuk rekan Raw semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa nih yang ingin mempunyai minat dan bakat, yang tertarik nih minat dan bakat seperti orang abang? Oke, kalau dari saya mengutip sebuah pesan dari hidup itu seperti titik dan koma. Ya, ya. Jadi kalau kita punya bakat itu, kalau kita punya minat itu lakukan yang terbaik, terus asa. Jadi begini, kita hidup seperti titik dan koma, di mana hidup ini kita harus menulisnya di lembar kertas, selembar kertas. Jika kita gagal, maka buatlah koma. Dan terus menulis lagi. Terus menulis, jika kamu gagal, buat koma lagi. Terus menulis, jika kamu gagal, buat koma lagi. Sampai kita berada pada satu tujuan, yaitu titik. Nah, di lembaran itu kita akan melihat semua cerita kita. Dari awal, koma, titik. Sampai akhir. Iya, begitu. Jadi selama kita masih muda, ayo speak up, gerak, dan lakukan yang terbaik. Iya. Jika kamu memiliki hal yang ingin kamu berikan, yang kamu ingin sukai, yang kamu sukai, terus lakukan. Karena kamu sedang berproses begitu. Nikmati prosesmu, lakukan yang terbaik, dan jangan pernah untuk tidak berkorban untuk sesuatu. Sama seperti pacaran begitu. Kita kalau mau nembak si cewek kan harus kasih coklat, bunga, harus udah makan, harus memperhatikan. Nah begitu, kita harus berkorban begitu. Oke, dan untuk Bang Angga sendiri nih, Ya gimana kalau pesannya? dari saya sih nggak terlalu banyak ya. Kalau kita untuk teman-teman yang semua yang ingin mengembangkan minat dan bakat, ya kita harus keluar dari zona nyaman. Ya kita harus siap bergerak dan kita harus belajar hal baru. Jangan di situ-situ saja, karena banyak sekali hal-hal di luar sana yang belum kita tahu. Dan jika kita mau belajar, dan alhamdulillah nanti apa yang kita pertahankan dan apa yang kita usahakan pasti ada hasilnya nanti. Begitu. Oke, terima kasih ya Bang. Ya. Kita break dulu di Bang Angga dan Ilham ini ada punya hadiah menarik nih untuk rekan Raw. Coba nih Kita mau kasih tahu. kita mau dansa ya. Dansa lidah. Oke. Gimana?
Ya, Mulai aja. iya, tafadhol abalan ya akhi. Oke. 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 Ya mulai. Ya, Oke. ini maunya pengen direkam. Ya. Oke, di sini bagi teman-teman yang belum tahu beatbox itu ya sedikit aku jelasin dulu ya. Beatbox itu ya belajar membuat suara, bunyi, musik dari mulut tuh. Nah, jadi di sini misalnya kita buat Oke, kita mulai saja. Oke. Oke, Bang Ilham nih. Iya. Aku gampang-gampang aja. Oke, makasih ya Bang. Iya, tunggu dilap dulu Ming. Oke rekan dong, kita break dulu. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle. 20 orang yang apa ya? Putri, selamat ya. Putrinya udah mau sarjana. Wah, iya Bu, repot. 105 FM, Your Lifestyle. Oke rekan dong, waktu sudah menunjukkan 55 menit dari formasi pukul 1 siang. 56 ya ternyata. Itu tandanya Rohima pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk rekan Rao dan terima kasih untuk Abang ya, Iya, yang sudah meringankan Iya. langkahnya Terima kasih serta juga Rau yang berbagi telah mengundang pengalamannya dan apa ya, dan apa juga penampilannya spesial tadi. kita. Iya, terima kasih juga. Oke, sebelum kita pamit nih Bang, Abang mau kirim salam untuk siapa nih? Tolong. Ya, kita mau kirim salam untuk mama kita di kampung. Mama, papi, ya. Assalamualaikum mama, papi. Kemudian kita mau kirim salam sama keluarga yang di Sidempuan. Assalamualaikum yang mendengar. Ini dari Sikembar. Kirim salam juga. Kirim salam. Salam juga untuk Kos Anak Lanang ya, selaku rekan-rekan kita, sahabat kita, khususnya yang mau sempro besok, Ambang Daulay ya. Semangat nih. buat Kemudian Abang. apa lagi sama siapa? Sama kamu yang belum datang jodohnya. Ya. Oke. Untuk lanjut untuk Bang Angga. Di sini saya mau kirim salam buat teman-teman yang dengarkan hari ini dan teman-teman yang teman saya yaitu yang saudari ini Dayah yang lagi sempro dan Semangat buat Kak Daya. untuk teman-teman Kos Anak Lanang dan juga kepada mama ya, mama tercinta di rumah. Mama. Dan juga yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, yang selalu memberikan rezeki untuk hari ini. Dan alhamdulillah saya diringankan langkah untuk Hanya hadir di yang Rau luar biasa FM ini ya. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan lah. Ya. Oke, terima kasih ya untuk Abang sekali lagi dan Sama-sama, untuk RJ rekan Rohima. yang telah menemani Rohima siaran kali ini, dan pantengin terus 105 FM karena bakal ada Archie kece lainnya yang bakal menemani kamu. Oke, Rohima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Iya.